Namaku Nirmala, usiaku kini sudah 58 tahun. Kemarin, aku resmi berpisah dari suamiku, Gatara. Lelaki yang selama 33 tahun menemaniku dalam pernikahan yang lebih banyak meninggalkan luka daripada tawa. Dari rumah yang dulu kusebut tempat tinggal, aku pergi hanya membawa satu koper kecil dan sebuah map berisi surat perceraian yang masih terasa hangat tinta pengesahannya. Anakku satu-satunya, Jaladra, berkata aku bisa tinggal bersamanya. Aku mengira itu akan menjadi pelipur lara. Tapi ternyata justru membuka bab baru yang jauh lebih menyayat. Ketika aku tiba di apartemen mereka, istrinya, Ratih, menyambutku dengan senyum yang hambar, sekadar basa-basi. Ia hanya mengangguk singkat dan membuka pintu tanpa sedikit pun menatap mataku. Di hatiku, ada harapan kecil bahwa mereka menyiapkan sebuah kamar untukku. Namun, yang kudapati hanyalah sebuah sofa tua berdebu di ruang tamu. Di sampingnya tergeletak bantal kempis dan selimut tipis yang tampak sudah lama tidak dipakai. Jaladra berdiri canggung, seolah merasa bersalah tapi enggan mengatakannya. Ibu bisa tidur di sini dulu. Sementara, katanya gugup. Aku diam, tidak membantah, tidak pula bertanya. Tubuhku yang letih hampir roboh, tapi aku tetap duduk di sofa itu, mencoba menahan semua rasa. Sebelum sempat kusuarakan tanya, Ratih muncul dari kamar utama. Pandangannya datar, wajahnya jauh dari ramah. Siang itu, Jaladra berkata dengan penuh kebanggaan, "Bu, ikut ya. Aku mau lihat unit apartemen baru yang kubelikan untuk ibunya Ratih. Beliau sering sakit akhir-akhir ini, jadi perlu tempat yang lebih nyaman." Aku hanya mengangguk. Apalagi yang bisa kulakukan selain menerima? Hatiku tercekat, tapi aku memilih diam. Malamnya mereka pulang membawa kantong belanjaan berisi barang-barang mewah. Saat makan malam bersama, aku mencoba berkata lirih. Apartemennya bagus. Namun Jaladra justru tertawa kecil lalu menjawab, "Kalau ibu mau hidup nyaman, seharusnya ibu tetap sama ayah. Jangan sok-sokan cerai. Sekarang, lihat kan, ibu malah nyusahin diri sendiri dan nyusahin aku." Perkataannya bagaikan pisau yang menusuk jauh lebih tajam daripada silet. Aku menatap wajah anak yang dulu selalu kupeluk saat demam. Anak yang kubelikan buku sekolah, meski aku harus menahan diri tak membeli baju baru. Anak yang selalu kubela ketika ayahnya berkata, ia tak akan menjadi siapa-siapa. Kini anak itu justru memberiku sofa tua dan kata-kata yang mengusir lebih halus daripada teriakan, namun jauh lebih menyakitkan. Malam itu aku berbaring di sofa, menatap langit-langit. Mata tak bisa terpejam, dada terasa sesak. Aku tahu, aku tak mungkin tinggal di sini lama-lama. Tapi aku juga tak tahu kemana harus pergi. Yang pasti, esok aku harus menghilang. Pagi menjelang, jam dinding menunjukkan pukul 5. Jaladra dan Ratih masih lelap di kamar mereka. Aku duduk di ujung sofa, tubuhku menggigil dibalut selimut tipis yang tak cukup melawan dinginnya lantai. Di depanku ada tas kecil berisi beberapa potong pakaian dan sebuah dompet lusuh. Saat kubuka, hanya ada 2 lembar uang 10.000, sisa kembalian ketika aku membeli mie instan beberapa hari lalu. Itu saja. Tidak ada ATM, tidak ada kartu, bahkan seluruh akses rekening, termasuk hasil penjualan rumah, dikuasai Gatara. Karena sejak awal dia yang mengurus semua surat. Secara hukum aku bisa menuntut hakku, tapi aku tahu, perjuangan melawan sistem hukum tanpa pengacara hanya akan menguras tenagaku yang sudah rapuh. Tanganku bergetar saat menggenggam dompet itu. 2 lembar uang receh, itulah bekalku untuk hidup. Aku membuka album foto kecil yang kusembunyikan di dalam koper. Di halaman pertama, ada foto Jaladra ketika berusia 5 tahun. Senyumnya lebar dengan gigi ompong, memeluk boneka usang yang dulu kubetulkan dengan benang jahit. Air mata memenuhi pelupukku, tapi tak jatuh. Rasanya aku sudah terlalu tua untuk terus menangis. Kenangan itu menghantamku, hari-hari ketika aku bekerja dari pagi sampai malam. Menjahit baju tetangga di siang hari, lalu menjadi kasir di swalayan kecil di malam harinya. Pernah pula aku mengantarkan nasi bungkus dari rumah ke rumah, hanya demi menambah biaya kuliah Jaladra. Aku tak pernah menuntut balasan. Tidak uang,
tidak rumah, tidak harta. Yang kuharapkan hanya hormat, hanya sedikit kasih. Dan kini, yang kuterima hanyalah sebuah sofa di ruang tamu. Ratih, menantuku, tak berusaha menyembunyikan ketidaksukaannya. Cara dia menatapku selalu seperti melihat beban yang seharusnya tidak ada. Ia tak suka jika aku memasak di dapur. Ia tersinggung ketika aku berinisiatif menyapu lantai. Bahkan aku pernah mendengar dengan telingaku sendiri ketika ia berkata lirih pada Jaladra, "Kalau ibumu terus di sini, aku bawa anak-anak pulang saja ke rumah mama." Jaladra diam. Tidak membelaku, tidak juga menegur istrinya. Dan di saat itu, aku benar-benar merasa tak lagi memiliki rumah, tak lagi memiliki siapa-siapa. Malam sebelumnya, aku tanpa sengaja membuka kembali pesan lama di ponsel. Di antara ratusan teks yang sudah berdebu oleh waktu, ada satu pesan dari Gatara yang begitu menusuk, namun anehnya tidak lagi menimbulkan luka. Pesan itu berbunyi singkat, "Jangan pernah kira kamu menang hanya karena pegang surat cerai. Ingat, kamu sekarang cuma perempuan tua yang tak lagi ada gunanya." Kata-kata itu seharusnya membuat hatiku hancur berkeping-keping. Tapi saat ku baca, aku justru merasa beku. Tidak ada marah, tidak ada perih, tidak ada lagi sakit hati. Seolah-olah segala bentuk luka sudah kering menjadi kerak, tak lagi mengeluarkan darah. Pagi harinya, dengan tubuh yang lelah namun dipaksa tegak, aku berdiri pelan. Kusibakkan pintu apartemen dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Sebelum melangkah pergi, kuselipkan sebuah album foto ke dalam tas lusuhku, satu-satunya benda yang masih bisa kusebut kenangan. Lalu kuhirup udara pagi yang menusuk, dingin, pahit, dan asing. Kakiku melangkah tanpa arah. Namun dalam hati kecilku aku tahu satu hal, aku tidak akan kembali. Langkah rapuh ini membawaku sampai ke trotoar. Langit masih kelabu, matahari pun belum memperlihatkan dirinya. Aku berdiri kaku di halte, menunggu angkot pertama yang lewat. Di genggamanku, selembar uang 20.000 terasa seperti secarik harapan yang begitu tipis, bisa koyak kapan saja. Begitu, angkot datang, aku naik tanpa bertanya kemana arahnya. Aku tak peduli lagi. Duduk di pojok, ku peluk tas erat-erat seolah di dalamnya tersimpan sisa-sisa kehidupanku. Pikiranku berputar kacau. Aku benar-benar sendiri. Ibuku sudah lama tiada. Ayahku pergi meninggalkan kami sejak aku masih kecil. Kakak lelakiku hilang entah kemana sejak krisis ekonomi 20 tahun lalu. Aku sungguh sendirian. Angkot berhenti di terminal sebuah kota kecil di pinggiran. Aku turun. Udara terasa lebih lembab, aroma tanah bercampur bau sayur mayur pasar, menusuk indera. Orang-orang sudah sibuk, gerobak-gerobak didorong, terpal dibuka, suara sayuran dilempar ke lantai menciptakan dentuman khas. Aku berjalan di antara mereka, memandang dunia yang seperti tak mengenalku. Aku hanya mencari celah, sekecil apapun, untuk bertahan hidup. Perutku mulai protes. Lapar menggerogoti isi perut. Aku mendekati warung kecil, memesan sebungkus nasi, uduk seharga 10.000 badi. Aku makan perlahan di bangku kayu reyot itu, seolah sedang menghitung butir demi butir nasi yang masuk ke mulutku. Sisa uangku kini hanya 10.000 ganana. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi semesta seperti menggandeng tanganku. Saat sedang mencuci tangan, pandanganku menangkap seorang nenek renta yang tiba-tiba limbung, lalu ambruk di dekat lapak pisang. Orang-orang hanya menoleh sekilas lalu melanjutkan langkah. Tak ada yang mau menolong. Tanpa pikir panjang, aku berlari menghampirinya. Bu, bangun Bu, panggilku panik. Nafasnya tersengal, matanya kosong, namun denyut hidup masih ada. Ku coba menepuk-nepuk pipinya. Seorang penjual buah memberiku segelas air. Dengan susah payah nenek itu tersadar, bibirnya bergetar lirih. Aku lapar, haus. Aku segera membeli sebotol air kemasan dan roti isi dari warung terdekat. 9.000 lenyap dari tanganku, menyisakan 1.000. Anehnya, untuk pertama kalinya dalam 2 hari, aku tidak merasa seburuk biasanya. Ada sesuatu yang hangat di dada. Nenek itu akhirnya bisa duduk bersandar. Matanya sayu, namun memancarkan kehangatan. Ia menatapku lama sebelum berbisik,
Namamu siapa, nak? Nirmala, Bu. Jawabku lirih. Ia terdiam, lalu tersenyum samar. Kalau kamu tidak keberatan, ikut saya ke rumah. Dekat saja, nak. Kaki saya lemah, saya tak bisa berjalan sendiri. Aku pun menuntunnya melewati gang-gang sempit, hingga tiba di sebuah rumah tua berpagar kayu. Cat dindingnya sudah mengelupas. Tapi anehnya, ada aroma hangat yang menyambut. Bukan dari makanan, melainkan dari kenangan yang tertinggal di dalamnya. Saat kuantar ia masuk, nenek itu memperkenalkan diri. Namaku Bu Regita. Dulu saya punya warung makan di sini. Sekarang sudah lama tutup. Tapi saya butuh seseorang untuk menemani sekaligus menjaga rumah. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di sini. Aku terdiam. Rumah itu memang tua, tapi terasa jauh lebih manusiawi daripada sofa usang yang semalam kutiduri. Dengan suara bergetar, aku menjawab, "Saya mau, Bu. Asal tidak merepotkan." Ia tersenyum. "Justru saya yang butuh kamu." Dan begitulah, dengan sisa uang 1.000, aku resmi menemukan sebuah rumah baru. Bukan rumah mewah, bukan milik darah dagingku, tapi rumah pertama yang menerimaku tanpa menghakimi masa lalu. Rumah Bu Regita sederhana, dinding kayu, lantai semen yang sudah retak di sana-sini. Namun dibanding tatapan dingin ratih dan sofa keras, apartemen, rumah ini adalah surga kecil. Di halaman belakang tumbuh pohon jambu air, buahnya berserakan tanpa dipungut siapapun. Bu Regita menempati kamar depan, sementara aku diberi kamar kecil di sampingnya. Ranjang rotan dengan selimut hangat, meski tanpa lemari, hanya rak kayu lapuk. Hari-hari pertamaku kuhabiskan membantu beliau membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci piring, hingga menyingkirkan tumpukan kardus dan koran lama yang lembab. Di sudut dapur, aku menemukan peralatan masak berkarat, wajan besar, ulekan, batu, penggiling bumbu. Aroma masa lalu masih tertinggal di sana. "Dulu di sini saya menghidupi 5 cucu," kata Bu Regita suatu malam sambil menyeruput teh. "Warung saya bernama Rasa Regita. Pembelinya mulai dari pedagang pasar sampai pegawai kecamatan, bahkan sopir truk dan turis nyasar pernah makan di sini. Tapi sejak lutut saya lemah, terpaksa tutup. Tak ada yang meneruskan. Aku hanya mengangguk, namun jauh di dalam hati, rasa penasaranku tumbuh. Warung yang bisa bertahan bertahun-tahun pasti punya rahasia. Bukan sekadar rasa, mungkin juga cinta." Suatu pagi, ketika Bu Regita tidur, aku memberanikan diri membuka gudang kecil di samping dapur. Di sana kutemukan sebuah buku resep tua, dengan tulisan tangan rapi. Kubuka acak, mataku jatuh pada menu sayur lengko kuah rempah. Tertulis jelas, menu andalan hari Jumat, bahannya sederhana. Santan, lengkuas, bawang merah, daun salam, kencur. Hanya satu yang tak ada, ikan salai, bahan utama kuahnya. Sore itu, dengan uang pinjaman 5.000 dari Bu Regita, aku pergi ke pasar. Menyusuri lorong becek, akhirnya kutemukan seorang kakek penjual ikan salai yang nyaris busuk karena tak laku. Ia menjualnya seharga 3.000, Pak. "Buat apa, Bu?" tanyanya curiga. "Buat menghidupkan dapur," jawabku pelan. Malam itu, aku mulai memasak diam-diam. Ku coba kembali mengingat jemari yang dulu hanya akrab dengan setrika dan mesin kasir. Aroma rempah menguar, merambat ke seluruh rumah. Bu Regita yang semula tertidur bangun, duduk di kursinya, dan menghirup udara dalam-dalam. "Ini, bau masakan saya dulu," gumamnya dengan mata berkaca. Aku membawa semangkuk kuah sayur lengko ke hadapannya. Ia mencicipi perlahan, lalu terdiam, lama. Butir air mata jatuh di pipinya. "Rasanya sama," bisiknya lirih. Malam itu, kami berdua makan bersama. Dua perempuan yang sama-sama pernah kehilangan bagian hidupnya, kini menemukan kembali sesuatu yang pernah hilang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa berguna. Bukan sebagai istri yang harus kuat, bukan sebagai ibu yang harus sabar, tapi sebagai diriku sendiri. Nirmala, seorang perempuan yang masih menyimpan bara kehangatan dalam hati dan jemarinya. Perempuan yang meski terluka, tetap mampu menyalakan rasa hidup di sekitar.
Suatu pagi, entah dari mana datangnya, muncul sebuah pikiran yang membuat dadaku bergetar lebih cepat dari biasanya. Bagaimana kalau warung ini kita hidupkan kembali? Bisikku penuh ragu, namun juga dengan nyala harapan yang tak bisa dipadamkan. Apakah kau sudah kehilangan akal, Nirmala? Tanya Bu Regita dengan suara parau sambil memijat kakinya yang bengkak. Wajahnya menahan getir dari usia dan keletihan. Aku hanya bisa tersenyum lirih, duduk di bangku panjang dekat jendela dapur yang kusam dimakan waktu. Tidak, Bu. Justru karena saya masih waras. Saya tahu kita tidak bisa selamanya hidup dari sisa beras yang makin menipis, atau uang pas-pasan yang sebentar lagi habis, ucapku, mencoba meyakinkan, meski hatiku sendiri masih bergetar. Mata Bu Regita menatapku dalam-dalam. Ada segurat keraguan, tetapi di sana juga berkedip cahaya kecil, seperti bara yang bangkit dari tidur panjangnya. Warung itu sudah lama mati, gumamnya, lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Sejak cucu-cucuku memilih pergi bekerja, ke kota, melupakan jalan pulang, aku sudah lebih dari 10 tahun tak lagi menggenggam sendok sayur. Tapi lidah ibu ini belum mati, Nirmala. Potonganku memang tak secepat dulu, tapi aku masih bisa memasak. Kita tak perlu muluk-muluk. Cukup 1 meja, 2 kursi, dan 1 panci di atas tungku. Kita hidupkan kembali rasa itu, meski hanya dari emper, dapur. Seketika tawa kecilnya pecah, namun segera terganti batuk yang kering dan berat. Tapi kali ini batuknya berbeda. Ada haru yang menyelinap di baliknya. Kau benar-benar gila, Nirmala, katanya sambil mengusap air mata yang hampir jatuh. Tapi gila yang hangat. Dan begitulah, dari kegilaan kecil itu kami memulai. Aku membersihkan teras depan yang lama terabaikan, mencuci piring-piring tua yang kusam, menggosok panci dengan sabut kawat hingga kembali berkilau seperti baru. Menu kami sederhana, hanya 2, sayur lengko berkuah rempah, dan nasi goreng hitam dengan taburan daun jeruk, resep warisan dari buku tua milik Bu Regita. Konon dulu hanya disajikan untuk pelanggan tertentu dari luar kota. Modal pertama kami pun tak seberapa, hanya hasil dari menjual 2 panci aluminium dan sebuah cangkir antik yang lama tersimpan tak terpakai. Rp50.000. Cukup untuk membeli beras, santan, dan bumbu dasar. Hari pertama tak ada satupun yang datang. Aku duduk di kursi plastik, menunggu sambil mengipas arang yang perlahan menyala. Dari kejauhan, beberapa anak kecil hanya berani mengintip, terpesona oleh aroma masakan yang terbawa angin. Hari kedua, seorang ibu tua lewat dan membeli sebungkus nasi. Ia duduk, mengunyah perlahan, lalu di suapan terakhir ia bertanya, Ini warung lama Bu Regita, bukan? Warung yang dulu selalu ramai saat aku masih berdagang di sini. Aku mengangguk, menjawab pelan. Ya, Bu, kami buka kembali, meski hanya dengan 2 menu. Sejak itu, keajaiban kecil mulai terjadi. Hari ketiga pembeli menjadi 3, lalu 5, lalu 7. Seminggu kemudian, bahan masakan kami habis bahkan sebelum jam 11 siang. Tidak kusangka, rasa itu masih dicari orang, kata Bu Regita. Matanya basah, suaranya tercekat. Aku memegang tangannya, lalu berbisik. Bukan hanya rasa, Bu, tapi juga kenangan. Orang-orang mulai datang bukan hanya karena lapar. Seorang lelaki paruh baya bernama Pak Gus, mantan sopir truk, datang hanya karena mencium aroma kuah dari seberang pasar. Ia tertawa sambil berkata, "Ini bau masa mudaku." Dari situ aku mulai memperkenalkan diri dengan nama baru, Bu Laras. Bukan lagi Nirmala. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menyalakan kembali sebuah awal. Nama itu kuambil dari buku resep. Bu Regita yang ditandatangani dengan inisial LR, Laras Regita. Hari-hari berlalu, warung kecil kami menjadi buah bibir. Orang-orang kagum, heran bagaimana warung tua yang mati, suri bisa bangkit kembali hanya dengan tangan 2 orang perempuan yang menolak menyerah. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu bukan warung itu yang kembali hidup. Akulah yang bangkit dari kematian batin. Setelah diusir dari rumah sendiri, dihina oleh darah daging, ditinggalkan tanpa tempat pulang. Aku akhirnya menemukan rumah di atas tungku dapur dan aroma rempah.
Dan perlahan, tanpa mereka sadari, namaku mulai dikenal kembali. Bukan sebagai istri Gatara, bukan sebagai ibunya Jaladra, tetapi sebagai Bularas, penjaga rasa yang nyaris dilupakan. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, aku sudah berdiri di dapur. Ulekan batu menari di bawah telapak tanganku, cabai merah, kemiri, kencur, bawang putih beradu dan berpadu menciptakan irama. Dapur kami selalu bergema dengan suara kayu patah, dengan api tungku yang berdesir di sapu angin. Asap pertama yang mengepul adalah tanda dimulainya hari baru. Warung kami tak punya nama besar, tak ada papan megah. Hanya selembar kertas sobek bertuliskan, nasi lengkoen goreng hitam Bularas. Tapi pelanggan berdatangan dari penjaga toko, pedagang sayur, petugas keamanan, hingga ibu-ibu pengajian. Bahkan ada yang datang dari luar pasar, hanya karena mendengar cerita, ada warung kecil dengan masakan yang bisa membuatmu terdiam saat mengunyah. Salah satunya adalah Ningrum, mantan pelanggan Bu Regita 1 dekade lalu, yang kini telah menjadi guru. Ia mencicipi nasi goreng hitam, lalu tanpa ragu memotret piringnya dan mengunggah ke grup media sosial komunitas pasar. Tak butuh lama, warung kami menjadi perbincangan. Viral di lingkar kecil kampung ini. Kursi plastik kami penuh sejak pagi. Bahkan ada yang rela duduk di trotoar hanya demi semangkuk kuah lengko. Kami tak punya pegawai, semua kami kerjakan sendiri. Belanja, memasak, mencuci. Lelah memang, tapi setiap keringat terasa berharga. Ada arti yang mengalir dalam setiap tetesnya. Suatu malam, saat warung ditutup, Bu Regita memberiku sebuah amplop. Ini bagianmu, katanya singkat. Di dalamnya ada 3 lembar uang 100 ribuan. Aku tertegun. Bu, saya tinggal di sini, makan di sini, rasanya tak pantas menerima uang ini. Tapi kamu bukan lagi tamu, Laras, jawabnya dengan tegas. Kamu adalah bagian dari warung ini sekarang. Sejak itu, warung kami tak lagi sekadar tempat makan. Ia menjadi tempat berbagi kisah. Para pelanggan datang membawa cerita hidup. Tentang anak-anak yang merantau dan lupa pulang, tentang suami yang pergi tanpa kabar, tentang rasa sepi yang hanya bisa diredakan dengan sepiring makanan hangat. Di antara semua kisah itu, ada satu nama yang membuatku tercekat, Ratih. Seorang pelanggan bercerita bahwa istri temannya bekerja di dinas sosial, sibuk mempersiapkan pelatihan UMKM kuliner. Salah satu peserta yang akan diundang bernama Ratih Andinata. Dikenal karena unggahan glamornya di media sosial, tentang rumah tangganya yang tampak sempurna, tentang ibu mertuanya yang tinggal nyaman di apartemen mewah. Aku terdiam, dadaku bergemuruh. Aku tahu itu Ratih, menantuku. Dan jika Ratih ada, Jaladra pasti tak jauh darinya. Mereka hidup nyaman, bersinar di media sosial, sementara aku di sini menakar cabai demi rasa. Tapi malam itu, tak ada dendam dalam dadaku. Hanya sebuah tekad bulat. Jika anak kandung tak bisa memelukku, biarlah orang-orang asing yang menghargai setiap sendok perjuanganku menjadi pelukan baru bagiku. Aku berdiri di jendela dapur, menatap, bulan dengan tangan masih beraroma bawang, sementara hatiku kembali berdenyut. Aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Lebih dari sebulan sudah sejak aku melangkah keluar dari rumah Jaladra, tanpa menoleh lagi. Tak ada kabar, tak ada panggilan. Ponselku mati di hari kedua, dan aku yakin ia pun tak berusaha mencariku. Tapi pagi itu, pasar terasa berbeda. Warung kami baru saja selesai melayani antrean ketika seorang pemuda berpakaian rapi berdiri di depan meja. Tatapannya berkeliling, bukan seperti orang lapar, melainkan seperti seseorang yang sedang mencari. Ia mendekat, lalu berkata pelan, "Bu, ini benar warung Bularas yang viral itu?" Aku mengangguk sambil menyekat tangan dengan lap. "Boleh saya pesan nasi goreng hitam dan sayur lengko?" "Dua-duanya dibungkus." "Tentu." "Mohon tunggu sebentar ya," jawabku. Nada bicaranya sopan, bahkan terlalu sopan untuk orang pasar. Tapi saat aku berbalik menuju dapur, jantungku berdetak tak beraturan. Suara itu, cara berdirinya, gerakan tangannya, semuanya terlalu mirip Jaladra. Aku mengintip dari sela dinding dapur. Wajahnya memang sedikit lebih tirus, rambutnya lebih pendek. Tapi itu dia, Jaladra, darah dagingku sendiri.
Tanganku gemetar saat mengangkat nasi dari pengukus. Namun aku menahan diri. Aku tak ingin muncul sebagai seorang ibu yang kembali menuntut belas kasih. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Janji yang terpatri dalam hati paling dalam. Aku akan berdiri di atas kakiku sendiri, dengan namaku sendiri, tanpa perlu menjadi bayangan siapapun, tanpa perlu menjadi embel-embel yang menempel pada nama orang lain. Dengan hati-hatiku paketkan makanan itu, lalu melangkah kembali ke meja depan. Nasi goreng hitam dan sepiring sayur lengko sederhana seharga Rp5.000. Ia menyodorkan uang tanpa sekalipun berani menatap mataku. Saat menerima bungkusan itu, bibirnya membentuk senyum kecil, samar, penuh kenangan yang tak terucap. Rasanya, ini seperti masakan ibu saya. Dulu beliau sering sekali memasak seperti ini, katanya lirih. Aku hanya tersenyum tipis. Semoga rasanya bisa sedikit mengobati rindu yang kau simpan, nak. Ia mengangguk pelan, lalu beranjak pergi. Langkahnya lambat, seolah berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal. Aku berdiri terpaku, menatap punggungnya yang kian menjauh. Ingin rasanya memanggil, ingin sekali merengkuhnya dalam pelukan. Tapi, ku tahan segalanya. Tak lama, Bu Regita menghampiriku dari dalam warung, menatapku dengan sorot mata penuh pengertian. Itu tadi anakmu, kan? Tanyanya lembut. Aku menunduk, menahan napas yang terasa tersangkut di dada. Iya, tapi dia tidak mengenaliku. Bu Regita mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Kadang, orang yang paling dekat justru menjadi yang paling buta. Tapi biarlah, kau sekarang sudah jadi Nirmala. Jangan biarkan luka lama merampas kedamaian yang baru kau temukan. Aku duduk di bangku kayu, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, air mataku jatuh membasahi pipi, bukan sekadar karena rasa sakit, melainkan karena kenyataan pahit bahwa darah dagingku sendiri kini telah melupakan wajah ibunya. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat daripada kesedihan itu, sebuah tekad. Aku tidak ingin dia mengenaliku sebelum aku benar-benar berdiri tegak sebagai diriku sendiri. Hari itu, aku bekerja lebih keras dari biasanya, membersihkan dapur hingga berkilau, menyapu halaman yang penuh dedaunan basah, memasak lebih banyak porsi dari biasanya. Bukan karena ingin dipandang atau diakui, tapi karena aku tahu cepat atau lambat, ia akan kembali. Dan saat-saat itu tiba, aku ingin dia melihat siapa sebenarnya yang pernah ia tinggalkan. Di sebuah apartemen mewah di jantung kota, Bu Mentari, ibu dari Ratih, duduk di kursi malas sambil sibuk memoles kuku yang berkilau oleh cahaya lampu kristal. Di depannya, Ratih sedang menyuapi anak sulungnya sambil tangannya tetap sibuk menggulir layar ponsel. Jaladra berdiri di dekat jendela besar, menatap kosong keluar dengan wajah murung. Aku merasa, ibuku pasti tersinggung. Masa iya aku biarkan dia tidur di sofa begitu saja? Gumam Jaladra lirih, nyaris tak terdengar. Ratih menoleh, menghela, napas panjang lalu berkata dengan nada dingin, "Sayang, jangan terlalu larut." Dia yang pergi sendiri tanpa pamit. Sudah lebih dari sebulan tidak ada kabar. Itu bukan tanggung jawab, itu drama. Bu Mentari menambahkan dengan senyum sinis. Suaranya menusuk seperti belati. Dari awal sudah kukatakan, Nirmala itu perempuan, keras kepala dan manja. Dia selalu merasa dunia berputar hanya di sekelilingnya. Padahal zaman sudah berubah. Kita tidak bisa terus mengurus perempuan tua yang, maaf, tidak tahu diri. Jaladra menunduk, suaranya nyaris pecah. Tapi, dia ibuku, ibu kandungku. Ratih langsung memotong dengan nada tegas. Iya, tapi kamu sekarang punya istri dan anak. Keluarga barumu harus jadi prioritasmu. Bu Mentari ikut menimpali, kali ini dengan suara yang lembut namun terasa dingin. Kalaupun sekarang dia berada di jalanan, itu pilihan yang dia ambil sendiri. Mungkin dia sedang mencari simpati. Jangan biarkan rasa bersalahmu dipermainkan. Jaladra memejamkan mata. Dalam benaknya, bayangan wajah perempuan tua di warung sederhana itu kembali muncul. Tatapannya terlalu akrab, suaranya terlalu hangat, dan nasi goreng hitam itu rasanya sama persis dengan buatan ibunya. Malam itu, diam-diam Jaladra membuka
media sosial, mencari-cari foto warung kecil itu yang pernah diunggah orang. Ia memperhatikan detail demi detail, bumbu, cara penyajian, bahkan potongan cabai hias. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah foto tak sengaja. Seorang pelanggan memotret dapur dari jauh. Di sana tampak samar sosok perempuan tua berkebaya sederhana, tengah mengaduk panci besar. Jaladra terbelalak, tangannya gemetar saat memperbesar gambar itu. Wajah itu terlalu mirip dengan ibunya. Ia berdiri mendadak. "Ratih, aku harus keluar." "Sebentar." Ratih mengerutkan kening. "Keluar malam-malam begini? Mau kemana?" Aku hanya ingin memastikan sesuatu." Ratih ikut berdiri, wajahnya penuh curiga. "Tunggu, jangan bilang kamu masih memikirkan ibumu yang pergi itu. Kamu yakin dia tidak sedang memainkan sandiwara untuk membuatmu merasa bersalah?" Jaladra hanya diam, tapi dadanya seakan dihantam sesuatu yang jauh lebih keras dari logika. Ia mengangguk singkat, lalu melangkah pergi. Bu Mentari hanya menggeleng pelan, menatap Ratih sambil berucap dingin. "Lihatlah, sudah kubilang, perempuan tua itu akan jadi hantu yang terus menghantui hidup kalian. Dia mungkin tak punya rumah, tapi dia tahu bagaimana menanam luka." Ratih mengepalkan ponselnya erat-erat. "Kalau dia benar-benar kembali, kita harus pastikan dia tidak bisa merebut Jaladra dari kita." Malam itu, 3 jiwa menatap langit yang sama dari tempat berbeda. Ratih dan ibunya di apartemen hangat penuh lampu, Jaladra dari balik kemudi mobil yang melaju ke arah pasar, dan aku, Nirmala, duduk di dapur warung kecilku, menyiapkan adonan sambal untuk esok hari, tanpa tahu badai besar tengah bergerak menghampiri. Badai bukan dari mantan suami, melainkan dari mereka yang pernah kucintai tanpa syarat. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik. Langit kelabu, pasar terasa lebih sepi dari biasanya. Tapi warung kecil kami tetap menyalakan tungku. Aroma bawang goreng dan daun jeruk menguar memenuhi udara. Bu Regita duduk di bangku rotan, menggulung sarung di lututnya sambil meracik sambal terasi kesukaannya. Beberapa jam berlalu, seorang pria datang dengan langkah pelan. Jaketnya setengah basah, rambutnya acak karena hujan. Jaladra. Tapi kali ini, ia tidak sekadar lewat. Ia duduk. Ia menatapku. Sorot matanya bukan milik seorang pelanggan biasa, melainkan tatapan anak yang haus jawaban. "Bu Laras, ya?" tanyanya lirih. Aku tersenyum, menahan detak jantung yang tiba-tiba tak karuan. "Iya, Nak. Mau pesan apa?" "Nasi goreng hitam. Tapi, bolehkah saya lihat cara ibu memasaknya?" Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Kalau kamu tahan dengan dapur penuh asap, ikutlah ke belakang." Ia mengikuti langkahku ke dapur. Sempit itu, ruang kecil yang hanya muat 2 orang berdiri berdampingan. Aku mulai memanaskan minyak, menumis bumbu, menambahkan cabai, daun jeruk, semuanya dengan gerakan otomatis. Tapi aku tahu satu pasang mata di sampingku tak henti-hentinya menatapku. "Boleh saya tanya sesuatu, Bu?" Suaranya bergetar. "Silakan." "Dari mana ibu belajar masakan ini?" Aku menyendok nasi ke dalam wajan, mengaduk perlahan sambil berbisik. "Dari seorang perempuan tua yang hidupnya habis untuk keluarganya. Tapi keluarganya tak pernah benar-benar tahu betapa keras ia berjuang." Hening memenuhi ruang itu, hanya diisi denting sendok besi dan suara api yang berkobar. Aku tak berani menoleh, karena jika aku menatap wajah Jaladra sekarang, aku tahu air mataku akan runtuh. "Nama ibu..." "Benar, Bu Laras?" tanyanya lagi dengan suara nyaris patah. Aku tersenyum. "Itulah nama yang orang sini kenal." Ia terdiam, lama. "Makanan ini persis sama seperti yang ibu saya buat waktu saya kecil." Aku memindahkan nasi goreng ke piring, menambahkan 2 iris mentimun, sejumput bawang goreng di atasnya. Lalu aku berbisik, "Kadang, rasa tak pernah berbohong. Nak, ia menyimpan ingatan lebih baik daripada kepala kita sendiri." Jaladra duduk sendirian di bangku dapur. Piring di depannya masih utuh, tak tersentuh. Tangannya hanya menopang dagu, matanya kosong,
seolah sedang merangkai kembali potongan kenangan yang sudah lama terkubur. Ia tidak langsung makan, hanya diam, seakan setiap butir nasi di hadapannya membawa cerita yang tak sanggup ia kunyah begitu saja. Aku berpaling. Aku harus. Karena kalau tidak, aku akan terjebak dalam arus perasaan yang menggelegak dan mungkin akan tumpah terlalu cepat. Dan aku belum siap mengatakannya. Ketika Jaladra akhirnya pamit, ia sempat menoleh sekali lagi. Matanya menatapku lama, lalu bibirnya bergetar mengucapkan kalimat lirih yang menghunjam dadaku. Bu, terima kasih. Saya belum pernah merasa sesejuk ini saat makan. Sejak ibu saya pergi, aku hanya bisa menunduk, mengangguk, tanpa rasa. Aku hanya membisu. Hanya kepalaku yang mengangguk pelan, menahan segala sesuatu yang ingin pecah di dadaku. Tak lama setelah Jaladra melangkah pergi, Bu Regita masuk sambil membawa 2 gelas teh hangat. Ia meletakkannya di atas meja, lalu duduk di sampingku. Tak banyak kata yang keluar darinya. Hanya tangannya yang hangat menyentuh tanganku yang masih kaku menggenggam sendok. "Kamu masih kuat bertahan dalam diam?" tanyanya lirih. "Harus," jawabku singkat. Padahal, di dalam hati, aku tahu Jaladra tadi nyaris saja mengenaliku. Aku menatap api kecil yang masih menyala di bawah wajan, membiarkannya berkobar, seperti hatiku yang berkecamuk. Biarkan dia mencari jalannya sendiri. Kalau cinta itu memang belum padam, dia akan menemukanku. Bukan semata-mata karena aku ibunya, tapi karena ia akhirnya melihat siapa aku sebenarnya. Hari-hari setelah itu tetap kulalui dengan bekerja seperti biasa. Namun, di dalam dadaku, ada sebuah pintu yang nyaris terbuka. Sebuah pintu yang hanya akan kubiarkan terbuka sepenuhnya ketika ia benar-benar siap melihatku. Bukan sebagai Bularas yang selama ini ia kenal, melainkan sebagai Nirmala, ibu yang dulu pernah ia abaikan. Tak ada yang menyangka warung kecil di ujung pasar ini akan menarik perhatian orang-orang dari luar daerah. Semua bermula dari satu unggahan, seorang pelanggan bernama Ningrum. Ia menuliskan tentang rasa masakan kami yang membangkitkan kenangan masa kecil, tentang keramahan 2 perempuan tua dengan senyum yang lebih hangat dari kuah lengko yang mereka sajikan. Unggahan itu menyebar kemana-mana, menembus layar gawai orang-orang yang bahkan tak tahu letak pasar kami. Seminggu kemudian, seorang perempuan muda berjas rapi datang membawa kartu nama. Ia memperkenalkan diri sebagai panitia festival kuliner tradisi Nusantara. "Bu, kami ingin mengundang warung Bularas sebagai peserta kehormatan," katanya. "Kami mencari masakan lokal yang bertahan melawan zaman." Aku tercekat, sementara Bu Regita hampir menjatuhkan ulekan dari tangannya. Dengan suara ragu aku berkata, "Tapi kami ini cuman warung kecil." Wanita itu tersenyum, menatap kami, penuh keyakinan. "Justru karena itu, Bu, kami ingin memperlihatkan pada dunia bahwa ada rasa yang bertahan. Bukan karena kemasan mewah, tapi karena jiwa di baliknya. Festival itu," katanya, "akan digelar di alun-alun kota, lengkap dengan liputan media dan juri dari berbagai daerah. Semua biaya ditanggung panitia. Kami hanya diminta membawa 1 menu andalan dan 1 cerita." Malam sebelum acara, aku duduk di depan cermin kecil di dinding kamar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mengenakan kebaya coklat tanah. Kebaya yang dulu kupakai saat mengantar Jaladra ke acara perpisahan, sebelum ia berangkat kuliah ke luar negeri. Kebaya itu kujahit sendiri, dengan tangan lelah, yang bekerja malam-malam setelah pulang dari kasir swalayan. Dari luar kamar, terdengar suara Bu Regita yang sedang berlatih pidato. "Kita tidak bercerita untuk menang. Kita bercerita supaya dunia tahu bahwa ibu-ibu seperti kita masih hidup." Ucapnya disusul tawa kecil. Hari itu tiba. Tenda warung kami berdiri paling kecil dibanding peserta lain. Tapi justru itu yang menarik perhatian. Orang-orang berbondong-bondong antre, bukan hanya karena penasaran, tapi juga karena aroma kuah hangat dan nasi goreng hitam kami yang menembus hidung dan hati. Aku berdiri di balik meja, melayani sambil tersenyum. Kamera televisi lokal menyorot, mikrofon terulur, lalu seorang jurnalis bertanya, "Bularas, dari mana ibu belajar memasak seperti ini?" Aku menatap lensa kamera itu.
Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, ku jawab, dari hidup. Dari dapur kecil yang menyimpan air mata sekaligus ketulusan. Dari luka yang mengajarkan sabar. Dari punggung yang tak pernah sempat rebah karena anak harus makan. Di tengah keramaian, aku melihat Jaladra. Ia berdiri di kejauhan, di balik kerumunan orang. Matanya menatapku tajam, tak berkedip. Ia melihat kebaya itu, mendengar suara itu, mengamati gerakan tanganku ketika menyendok kuah, dan aku tahu, saat itu, ia benar-benar mengenaliku. Wajahnya pucat, matanya memerah. Ia melangkah beberapa langkah, lalu terhenti, tak sanggup mengucap kata. Sementara orang-orang sibuk memotret, menyuap makanan, dan melontarkan pujian, aku tetap fokus melayani. Aku tak menoleh. Aku tetap berdiri di depan wajan, menaburkan bawang goreng, melayani orang-orang yang tadinya tak mengenalku, namun kini menghormatiku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku dilihat bukan sebagai istri, bukan hanya sebagai ibu, melainkan sebagai diriku sendiri. Nirmala, perempuan yang mereka kenal sebagai Bu Laras, yang bangkit dari sofa tua menjadi penjaga rasa yang hampir punah. Langit sore berubah jingga. Tenda kami dipenuhi sorak-sorai dan tepuk tangan. Warung kami diumumkan sebagai bintang kejutan, festival. Aku diminta naik panggung kecil untuk menerima penghargaan. Tanganku sedikit bergetar, bukan karena gugup, melainkan karena aku merasakan sorot mata Jaladra dari kejauhan, menembus ribuan pasang mata lain. Aku berdiri di depan mikrofon. Nafasku dalam, lalu suaraku mengalun. Saya bukan siapa-siapa. Hanya perempuan tua yang pernah ditinggalkan, pernah kehilangan rumah, bahkan hampir kehilangan dirinya sendiri. Tapi dapur kecil dan rasa yang tulus menyelamatkan saya. Penghargaan ini saya persembahkan untuk semua perempuan yang pernah dipinggirkan, tapi memilih untuk tidak membenci. Untuk mereka yang diam-diam tetap menyajikan cinta, bahkan saat mereka tidak lagi dihargai. Di tengah tepuk tangan aku melihat Jaladra berlutut, menutup wajah dengan tangannya, menangis seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang amat berharga. Orang-orang menoleh padanya, bingung, tapi ia tak peduli. Ia tetap menangis, penuh penyesalan. Perlahan ia bangkit, menembus kerumunan, berdiri di bawah panggung. Dengan suara bergetar, hampir tak terdengar, ia memanggilku, "Ibu, ini ibu, kan?" Aku turun dari panggung. Orang-orang memberi jalan. Jaladra berdiri di hadapanku. Wajahnya basah oleh air mata. Lututnya gemetar. "Kenapa ibu nggak bilang? Kenapa ibu sembunyi?" Aku menatapnya lama. Bibirku gemetar, lalu hanya satu kalimat yang keluar. "Karena ibu ingin kamu melihat, bukan sekadar tahu." Jaladra terisak, lalu tiba-tiba berlutut di kakiku. "Ibu, maafkan aku anak durhaka." Orang-orang terdiam, sebagian menitikan air mata. Kamera-kamera berulang kali memotret. Aku hanya mengelus kepalanya lembut, seperti dulu ketika ia masih kecil dan menangis di tengah malam karena mimpi buruk. "Ada luka, Jaladra," kataku pelan, "yang tidak bisa sembuh hanya dengan pelukan. Tapi, kalau kamu sabar, mungkin kita bisa merajutnya kembali. Sedikit demi sedikit." Jaladra mengangguk cepat, memeluk kakiku erat, seolah takut aku akan pergi lagi. Hari itu, anak yang pernah menyingkirkanku dari rumahnya, akhirnya bersimpuh di kakiku di hadapan semua orang. Tapi aku tahu, aku belum sepenuhnya pulang. Belum waktunya. Malam itu, setelah festival selesai dan tenda-tenda mulai dibongkar, Jaladra masih duduk di bangku panjang depan warung darurat kami. Lampu-lampu dipadamkan satu persatu, namun ia tetap tak bergeming, seperti seorang anak kecil yang takut ditinggal ibunya di tengah keramaian. Aku duduk di sebelahnya, membuka termos kecil, menuangkan teh jahe ke 2 cangkir plastik, lalu menyerahkan satu padanya. "Terima kasih, Bu," bisiknya pelan. Kami hanya diam beberapa saat. Ia memainkan cangkir itu, matanya tak berani menatapku langsung. Lalu lirih ia berkata, "Aku bahkan gak ingat kapan terakhir kali ibu masakin aku.
Dan ternyata, rasa itu yang selama ini aku cari. Tapi aku malah ngusir ibu dari hidupku. Aku menarik napas panjang, menahan segala rasa yang menyesak di dada. Tidak, Jaladra. Kamu tidak mengusir ibumu. Kamu hanya memilih untuk tidak membuka pintu baginya. Ucapanku membuatnya menoleh perlahan, sorot matanya penuh ragu. Tapi, ibu tidak marah, tanyanya lirih, hampir seperti anak kecil yang takut dimarahi. Aku tersenyum tipis, senyum yang menyimpan banyak luka. Marah? Pernah. Sakit? Sudah pasti. Tapi yang jauh lebih dalam dari semua itu adalah kecewa. Kecewa karena aku membesarkan seorang anak bukan untuk disisihkan begitu saja setelah aku dianggap tak berguna lagi. Mata Jaladra kembali berkaca-kaca. Bibirnya bergetar saat ia menyebut nama orang-orang yang selama ini menanamkan racun di hatinya. Nirmala, Bu Mentari, semua yang mereka katakan tentang ibu, aku telan mentah-mentah. Aku percaya begitu saja. Aku hanya diam waktu Ratih bilang ibu cuma beban. Aku hanya diam saat ibu disuruh tidur di sofa. Padahal dulu ibu tidak pernah sekalipun membiarkanku tidur dalam keadaan lapar, bahkan ketika ibu sendiri harus menahan perih perut karena tak ada makanan untuk dimakan. Aku tak langsung menjawab. Hatiku bergetar. Karena setiap kata yang keluar dari bibir Jaladra malam itu terasa seperti jawaban dari doa-doa panjangku yang dulu sempat terlupakan. Ibu, aku ingin membawa ibu pulang, ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Ibu bisa ambil kamarku. Ratih pasti mengerti. Aku akan bicara. Aku menatapnya dengan tenang, menahan air mata agar tidak jatuh. Jaladra, aku sudah punya rumah sendiri sekarang. Memang bukan rumah besar, tapi disinilah aku berdiri tegak. Aku dihormati bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena kasih sayang dan rasa. Ia menunduk, suaranya gemetar. Tapi aku anakmu, Bu. Aku mengangguk perlahan. Dan kamu tetap anakku. Tapi bukan berarti aku harus kembali ke rumah yang tak lagi menghargai keberadaanku. Aku bukan marah, Nak. Aku hanya memilih tempat di mana aku masih dianggap manusia. Tiba-tiba Jaladra menggenggam tanganku erat. Aku tahu semuanya sudah terlambat, tapi izinkan aku menebus kesalahan ini. Satu hari demi satu hari, aku menatap mata anakku. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku melihat kembali bocah kecilku di sana. Anak yang dulu kutimang, kubela, kukasihi dengan segenap jiwa ragaku. Malam itu, ia duduk di hadapanku, bukan sebagai lelaki dewasa yang keras kepala, tapi sebagai anak yang akhirnya sadar akan kesalahannya. Baiklah, kataku perlahan. Tapi ingat Jaladra, kamu tidak sedang menebus untukku. Kamu menebus untuk dirimu sendiri. Ia mengangguk, menahan tangis yang hampir pecah. Bolehkah aku datang ke warung? Bantu-bantu. Cuci piring juga tak apa. Aku tertawa kecil, getir namun hangat. Kalau kamu tahan berdiri di dapur sempit, silakan. Tapi jangan harap ibu akan memanjakanmu seperti dulu. Dan malam itu, di antara meja lipat reot, bau sambal yang masih menyengat, serta cahaya lampu redup, ibu dan anak yang pernah saling kehilangan, akhirnya berbicara bukan lagi dengan emosi, melainkan dengan hati yang perlahan belajar saling memahami. Kembali. Keesokan paginya, sebelum ayam jantan berkokok, sebelum pasar benar-benar riuh oleh suara para pedagang, Jaladra sudah berdiri di depan pintu rumah Bu Regita. Tubuhnya dibalut celemek pinjaman, kedua tangannya siap bekerja, dan matanya memancarkan semangat yang entah benar-benar tulus atau hanya karena rasa bersalah yang begitu besar. Aku hanya membukakan pintu tanpa banyak kata. Biarlah dia belajar lewat diam, bukan lewat petuah. Hari itu ia mulai dengan menyapu lantai dapur yang lengket, memotong cabai, mencuci piring-piring kotor. Tangannya kikuk, berulang kali terkena percikan minyak panas, bahkan sempat menjatuhkan semangkuk sambal. Tapi ia tak mengeluh sedikit pun. Bu Regita yang sedari pagi mengamati dari bangku rotannya hanya berkomentar singkat. Akhirnya ada juga laki-laki yang betah di dapur ini. Jaladra tertawa malu. Saya sedang belajar, Bu. Dan benar saja,
Satu persatu pelanggan datang, warung kembali ramai seperti biasa. Namun percakapan paling hangat hari itu bukan tentang nasi goreng atau sayur lengko, melainkan tentang seorang pemuda tampan yang membantu memasak di warung kecil milik Bularas. "Wah, cucunya Bularas ya?" "Bukan," katanya anak angkat. Tapi mirip sekali. Desas-desus itu berputar. Aku hanya diam, membiarkan orang-orang menebak. Karena bagiku, ini bukan soal pengakuan, melainkan tentang perbaikan. Namun, badai datang lebih cepat dari yang kuduga. Sore itu, saat warung hampir tutup, Ratih muncul. Tubuhnya terbalut gaun mahal, parfum menyengat menusuk hidung. Ia berdiri di depan meja warung dengan wajah campuran antara terkejut, marah, dan benci. "Jaladra," suaranya meninggi. Anakku yang sedang mencuci piring menoleh kaget. Ia buru-buru melepas celemek dan menghampiri istrinya. "Ratih, jangan buat keributan di sini." Ratih menunjuk ke arahku. Suaranya tajam. "Jadi benar ini ibumu? Selama ini kamu bohong padaku. Kamu tahu aku sudah cukup menahan cibiran orang tentang mertua yang kabur entah kemana. Dan ternyata dia hanya jualan di sini?" Orang-orang mulai menoleh. Bu Regita hendak berdiri menenangkan, tapi aku menahan lengannya. Ratih melangkah mendekat, wajahnya dipenuhi kemarahan. "Apa yang sebenarnya ibu mau? Mau rebut Jaladra dari aku? Mau bawa dia pergi? Belum cukupkah ibu bikin malu keluarga kami?" Aku bangkit berdiri, menatapnya tenang. "Yang kuinginkan hanyalah hidup dengan damai, Ratih. Di tempat di mana keberadaanku dihargai. Aku tidak pernah merebut Jaladra. Tapi jika dia datang sendiri padaku, itu bukan karena aku memanggilnya, melainkan karena kaulah yang mendorongnya pergi." Ratih terdiam, matanya beralih pada Jaladra. "Jadi, kamu lebih memilih tinggal di sini, bersama orang-orang pasar, meninggalkan anak-anakmu, demi ini, demi dia?" Dan saat itulah Jaladra berlutut di hadapanku. Di hadapan Ratih, di hadapan para pelanggan, di hadapan Bu Regita, bahkan di hadapan langit senja yang memerah. Ia meraih tanganku, menciumnya, lalu menunduk dalam. "Ibu, izinkan aku menebus semuanya, bukan untuk membuktikan apapun, tapi sebagai permintaan maaf. Karena aku pernah membiarkan orang lain merendahkanmu di depan mataku sendiri." Ratih terdiam kaku, matanya berkilat oleh genangan air yang hampir jatuh, namun bukan karena haru, melainkan karena bara amarah yang tertahan, yang tidak pernah menemukan jalan keluarnya. Dengan tubuh bergetar, ia berbalik, langkahnya menghentak, kasar di atas paving pasar, seolah setiap hentakan adalah perlawanan terhadap luka yang tak sanggup lagi ia simpan. Tanpa sepatah kata pun, ia pergi, meninggalkan bayangan kecewa yang menyesakkan dada. Aku menarik napas panjang, menatap anakku, yang masih berlutut di tanah. Tanganku terulur, mengelus rambutnya dengan lembut, mencoba menguatkan sisa-sisa hatinya yang rapuh. "Sudah, Wan, bangunlah. Kau sudah cukup menanggung beban yang bukan seharusnya kau pikul. Kini saatnya berdiri. Saatnya kau jadi laki-laki yang benar-benar tahu dari mana ia berasal dan kemana ia harus melangkah." Di dalam hati aku sadar, perjalanan kami masih panjang. Jalan ini belum berakhir. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami menapakinya bersama-sama. Sejak hari itu, Ratih benar-benar memutuskan segalanya. Ia tidak lagi menghubungi Jaladra. Nomor suaminya ia blokir, meninggalkan sebuah pesan terakhir yang penuh dengan nada getir. "Pilih ibumu atau anak-anakmu. Karena kau tidak bisa memiliki keduanya." Jaladra remuk. Hatinya seolah dirobek menjadi serpihan-serpihan kecil. Berhari-hari ia hidup seperti bayangan manusia, hadir namun tanpa jiwa. Ia membantu di dapur tanpa banyak bicara, duduk menatap hujan yang jatuh deras dari jendela, hanya menjawab seperlunya. Ia mencoba menghubungi anak-anaknya, tetapi tak ada satupun yang membalas. Suatu malam, aku duduk bersamanya, berkata lirih, "Kalau kau ingin kembali, Wan, kembalilah.
Ibumu tidak akan menyimpan dendam selamanya. Hidupmu masih panjang, masih banyak jalan yang bisa ditempuh. Namun Jaladra hanya menggeleng pelan. Tatapan matanya redup, tapi mantap. Ratih dan Bu Nirmala menjadikan rumah itu seperti penjara, sempit bagiku, Bu. Aku tak bisa bernafas di sana. Aku ingin membangun hidup baru. Hidup yang berangkat dari rasa hormat yang sebenarnya. Aku tahu jalanku ini berat, tapi setiap luka selalu menuntut bayaran. Dan kadang, harga yang harus kita bayar adalah kehilangan. Hari-hari bergulir. Warung kami perlahan tumbuh, tak lagi sekadar dipandang sebagai lapak kecil di sudut pasar. Orang-orang mulai mengenalnya dengan nama baru, Dapur Laras. Nama itu lahir dari usulan seorang pelanggan setia, lalu dicetak di spanduk festival sebagai hadiah. Bu Regita semakin sering hanya duduk, tubuhnya melemah, namun senyum hangatnya tak pernah padam. Suatu malam, ia menggenggam tanganku erat-erat. Suaranya lirih namun penuh ketulusan. Kalau umur saya tak panjang, saya senang. Setidaknya, saya sempat melihat dapur ini hidup lagi. Dan kamu sudah seperti anak kandung sendiri. Air mataku nyaris jatuh. Aku menjawab sambil menggenggam tangannya lebih erat. Tanpa ibu, saya tak akan pernah bertahan sejauh ini. Tak lama setelah itu, sebuah tawaran datang begitu mengejutkan. Seorang pengusaha kecil yang pernah makan di warung kami menawarkan sebuah tempat mungil di ruko, gratis sewa selama setahun. Syaratnya hanya sederhana. Kami mengelola, lalu membagi hasil keuntungan. Jaladra, yang awalnya ragu, akhirnya memberanikan diri mengambil tanggung jawab itu. Maka lahirlah warung kedua, Dapur Laras cabang ruko kecil. Bukan lagi tenda reyot dengan kursi plastik seadanya, melainkan dapur rapi, berdinding ubin, dengan menu tetap sederhana, jujur, dan apa adanya. Aku memilih tetap tinggal di warung pertama, di pasar. Di tempat inilah semuanya bermula. Di titik inilah aku menemukan kembali diriku yang sempat hilang. Suatu sore, saat warung hampir tutup, seorang remaja datang. Ia berdiri kikuk di depan meja, menunduk malu. Aku menoleh, hatiku seketika berguncang. Itu adalah anak sulung Jaladra. Bu Nirmala, nenek ada? Tanyanya lirih. Suara itu menghantam dadaku. Aku segera menyuruhnya masuk. Anak itu lalu memelukku. Pelukan kaku, penuh ragu, namun tubuhnya bergetar menahan tangis. Dari luar pagar, Jaladra berdiri menunggu. Tatapannya syarat dengan haru yang dalam. Aku tahu, pengampunan tak datang seketika. Tapi waktu selalu memberi ruang bagi yang sungguh-sungguh menunggu. Malam itu, saat aku menutup pintu warung, aku menatap langit, dada penuh syukur. Aku tak pernah kembali ke rumah lamaku. Tapi aku membangun rumah baru. Rumah yang lahir dari api luka, rasa getir, dan harapan yang dijahit dengan kesabaran. Hari ini genap 6 bulan sejak aku pergi dari rumah Jaladra. Pergi tanpa arah, tanpa rencana. Hanya dengan uang recehan dan tubuh yang hampir tumbang. Kini aku berdiri di depan 2 warung kecil yang setiap pagi mengepulkan asap rempah dan tawa pelanggan. Di pintu kayu yang telah kami cat ulang, terpampang nama sederhana, Dapur Laras. Nama itu bukan glamor, bukan pula waralaba besar, tapi nama yang lahir dari keberanian untuk memulai ulang, bahkan saat dunia sudah menganggapmu tak berarti. Bu Regita wafat 2 minggu lalu. Pergi dengan tenang dalam tidurnya. Di malam terakhirnya, ia sempat menggenggam tanganku, berbisik. Kamu bukan tamu di rumah ini, Nirmala. Kamu yang menghidupkannya kembali. Aku menguburnya seakan mengubur bagian dari jiwaku sendiri. Namun, di saat yang sama, aku juga menanam tekad baru. Menjaga warung ini sebagai warisan. Bukti bahwa perempuan yang diremehkan sekalipun bisa mengubah arah angin jika diberi kesempatan. Jaladra kini mengelola cabang dengan tekun. Ia belajar dari awal, memasak, melayani, menghitung, bahkan menyapu lantai. Anak sulungnya, yang dulu tak pernah mengenalku lebih dari sekadar mertua yang tidak akur, kini memanggilku dengan penuh kebanggaan. Nenek, Ratih belum kembali. Mungkin tidak akan pernah.
Tapi kami pun tak lagi menunggu. Sebab hidup tak seharusnya menunggu mereka yang memilih berpaling. Hari ini, aku duduk di kursi rotan peninggalan Bu Regita, mengaduk teh jahe hangat, memandang antrean pelanggan yang tak pernah surut. Seorang ibu muda mendekat, menatapku dengan mata penuh tanya. Bu Laras, bagaimana caranya tetap kuat meski ditinggal semua orang? Aku tersenyum tipis, mengingat kembali malam-malam panjang di sofa berdebu, langkah pertama di terminal kota, kecil, dan tatapan dingin anakku yang dulu membuatku hampir runtuh. Lalu ku jawab, jangan berharap dihargai oleh semua orang. Yang penting, pastikan kamu menghargai dirimu sendiri, bahkan ketika dunia membuangmu. Kadang, dibuang bukanlah akhir. Justru itu jalan sunyi yang akan menuntunmu pulang, menuju versi terbaik dari dirimu. Wanita itu terdiam, lalu tersenyum dengan air mata menetes. Ia mengangguk. Dan aku tahu, ceritaku mungkin selesai dituturkan hari ini, tapi maknanya baru saja dimulai. Karena aku bukan lagi Nirmala, perempuan tua yang diusir dari rumah. Aku adalah Bu Laras, pemilik dapur kecil yang menjaga rasa, kenangan, dan harga diri. Dan setiap sendok masakan yang aku hidangkan bukan sekadar untuk mengenyangkan perut, tapi untuk menyampaikan pesan pada siapapun yang pernah merasa sendirian. Kau tidak kalah. Kau hanya belum selesai.